agamanya tadi bahwa adab itu atau akhlak adalah di atas segalanya, bahkan di atas ilmu. Manusia tadi bisa bagus kalau bagus akhlaknya, walaupun dia bodoh, apalagi dia pintar. Tapi sebaliknya manusia setinggi apapun ilmunya, tidak berakhlak, tidak beradab, dia di masyarakat atau dimanapun juga manusia itu tidak akan berarti. Dan manusia itu akan oleh masyarakat, oleh siapapun yang kurang etika dan akhlak, nilainya rendah sebetulnya. Ya, walaupun dia pintar, apa pintar artinya untuk apa? Iblis juga pintar, ya, karena tidak punya akhlak iblis. Kenapa? Disuruh yang menciptakannya dia tidak mau. Itu namanya sangat bejat luar biasa iblis. Ya, disuruh sujud oleh Allah tidak mau sujud. Itulah salah satu dia tidak punya akhlak, merasa bahkan tinggi dia, saya lebih baik daripada Adam. Untuk apa saya sujud kepada Adam? Bukan masalah sujud kepada Adamnya, siapa yang memerintahkan dia tunduk kepada Adam? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia punya sombong, akhirnya tidak menganggap itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah merasa tinggi duluan, untuk apa saya yaitu sujud ke Adam? Ya, saya masih kuat dari api, Adam dari tanah. Paham? Ya. Jadi dari dua ini adalah bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab luar biasa di dalam agama, prioritas yang paling yaitu tinggi sesuai dengan urutan Pancasila. Setelah iman kepada Allah, yaitu harus dibangun tentang kemanusiaan, maka diatur dalam fikih itu kemanusiaan. Jangan dolim, jangan ikut, jangan dong, karena itu adalah termasuk kemanusiaan. Ya, diatur dalam nikah, munakahat, di dalam fikih perdagangan, di dalam pertanian, semua itu atas dasar kemanusiaan. Nanti banyak pasal-pasalnya. Karena kalau dolim kita nipu, ngebohong, itu namanya melanggar asas kemanusiaan. Tidak manusiawi namanya, mendolimi kepada manusia sendiri. Paham? Ya, jadi dua saja tuh, bahwa tadi kalau ditafsirkan lagi yang ketiga adalah apa? Persatuan Indonesia. Masih itu semua usah punya bukunya, yaitu Pancasila itu dalam Qurannya ini semuanya ada. Ternyata kalau kita tahu, subhanallah, itu yang merumuskan Pancasila semuanya tidak sembarangan, dasarnya adalah dari Al-Quran dan hadis semua. Termasuk tangkap merah putih ini tidak sembarangan. Warna merah dan putih ini ada rahasia. Tetap semua atas dasar dari agama. Hebatnya, maka kita bersyukur di Indonesia ini adalah yaitu walaupun tadi simbolnya Pancasila, tapi kita punya kebebasan untuk melaksanakan agama kita, ajaran agama kita. Tidak ada yaitu tidak ada diskriminasi. Justru apa ajaran agama kita ini di Indonesia dilindungi undang-undang. Kita boleh kesannya dilindungi undang-undang karena sesuai dengan Pancasila. Gitu. Karena sesuai dengan kita belajar fikih, belajar penulisan tentang agama ini, kita sudah menjalankan Pancasila secara dasar simbol agama, simbol negaranya. Maka siapa saja orang yang mengganggu kita belajar di sini, misalkan ada orang yang berani-berani, itu bisa dihukum. Kayaknya Homa ya. Sampai kita jangan sembarangan. Ada orang macam kamu jangan belajar mengganggu itu, bisa dimasukkan penjara. Ya. Karena melanggar yaitu Pancasila secara hukum negaranya. Secara agamanya juga tidak boleh, gitu ya. Maka karena itu saja kalau ditafsirkan banyak. Cukup kita beriman kepada Allah yaitu dengan ketuhanan yang dengan dasar ketuhanan yang maha esa. Iman harus diperkuat yaitu sehingga yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu fikih tasawuf. Di situ karena ilmu akhlak itu adalah termasuk ilmu tasawuf, termasuk ilmu tauhidnya, termasuk ilmu muamalah dalam kemanusiawiannya.
Jadi ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid harus dipelajari supaya kita sesuai dengan Pancasila, dasar Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak bakalan jadi mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab kalau tidak belajar ilmu fikih, ilmu tasawuf dan ilmu tauhid. Nantinya acak-acakan manusia itu. Luar biasa, dasar ini adalah sesuai. Makanya dalam itu bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk ayo bangunlah jiwanya. Nah, bangunlah jiwa. Apa jiwa? Jiwa itu adalah rohani, spiritual, akhlak termasuk itu. Akhlak itu adalah jiwa. Bangunlah jiwanya, maksud bangunlah akhlaknya, spiritualnya, rohaninya, baru bangun raganya. Raga itu jasad. Jadi jiwa kita itu harus dibangun. Akhlak kita, jiwa itu adalah kejiwaan, rohani, apa spiritual. Tauhidnya itu termasuk jiwa. Akhlaknya itu termasuk jiwa. Bangunlah, makanya di tauhid yang kita tasawuf itu untuk membangun, untuk bangunlah jiwanya, untuk membangun jiwanya, bangun raganya, ya badan kita jasmaninya dengan makanan yang baik, yang halal, baru untuk Indonesia Raya. Artinya untuk berjuang, untuk yaitu memakmurkan negara kita, untuk yaitu kita bisa hidup sesama saling baik, bisa menjalankan ibadah di negara kita. Hubul watan bina iman, cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Kalau jiwanya tidak dibangun, raganya nggak dibangun, ambruklah acak-acakan anak bangsa ini. Tidak punya akhlak, punya orang dicuri, dolim kepada sesama dan sebagainya, karena tidak mau membangun jiwa dan raganya. Dalam agama itu adalah bangun jiwanya, bangun raganya, itu adalah pelajaran agama. Kita harus akhlaknya bagus, sikap kita bagus, itu namanya jiwanya. Raganya kita tidak boleh kita mendolimi manusia, menyakiti manusia. Nah itulah harus dibangun. Kalau tidak dibangun dengan mengaji ilmu tauhid, fikih, tasawuf dan sebagainya, manusia di muka bumi ini seperti binatang, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya. Nantinya bahkan lebih sesat daripada binatang. Gitu ya. Dalam firman Allah itu, kalau dikatakan ini panjang. Ini saja sedikit tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan merdekanya Republik Indonesia, kita mengisi syukur ini adalah kita berterima kasih kepada mereka, supaya kita juga jangan termasuk kepada malam yasudina selam yasudira. Jangan sampai orang yang barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia yang berjasa, maka orang itu tidak bakal bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Maka mudah-mudahan kita dengan memeriahkannya 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia ini, intinya kita mengungkapkan berterima kasih, rasa syukur kita sudah bebas, yaitu hidup di Indonesia, kemanapun juga enak, tenang, aman dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berterima kasih kepada para pahlawan, para pejuang yang telah yaitu perang merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan para pahlawan yang merebut kemerdekaan Indonesia ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterangi di dalam kuburnya, keturunannya semuanya supaya menjadi yaitu penerus, yaitu para orang tuanya terdahulu yang sudah berjuang untuk Indonesia yang ada, yang aman dan tentram. Ala hadihnya walakulnya bisolihah wa ila suratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.